Ya, nomor 16. Terakhir, ya. Garis HI. Garis HI sejajar dengan garis, coba jawab bijak. Garis HI sejajar dengan garis apa? Coba jawab bijak. Garis HI sejajar dengan garis apa? Ya, coba jawab bijak. Yuk, siapa? Mau ada yang jawab? Siapa aja boleh? Siapapun boleh. Nomor 16 yang terakhir. Garis HI sejajar dengan garis apa? Oke, area. Thank you. Ya, betul. Garis KJ. Ya, ya. Garis KJ. Itu. Nomor 16. Garis HI sejajar dengan garis KJ. Oke, sudah ada pertanyaan? Kalau mau nanya silakan di chat dulu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masih di matematika, Bapak akan bukan menjelaskan, ya, tapi mau tanya jawab ke kalian mengenai sudut, ya, sudut dari jam, ya, jam yang kemarin Bapak jelasin, jam. Oh, baiklah, Bapak itu belum masuk berarti untuk kamu jawab. Sekarang udah bisa kok. Karena ya ada. Oke. Ya. Oke, jam. Jam ini jam yang bulat ya. Bapak kasih istirahat bentar deh, 3 menit. Ya, 3 menit sampai 10.20. Ya, yang mau ke toilet silakan. Yang mau minum silakan. Terus 10.20 perhatikan lagi Zoom. Yuk, silakan. Oke. Bapak akan share screen. Bentar. Nah, nih. Ya, ini jam. Kelihatan ya? Ini ada angka 12, 3, 6, 9. Ya. Bulatan-bulatannya ini angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Coba melintasi, bukan. Ya, kalian jawab di Zoom chat deh. Kalian jawab di Zoom chat. Jam jam 3. Jam 3 pas. Tuh. Ini berapa derajat? Sudut kecilnya berapa derajat? Sudut kecil tuh yang mana? Yang dalam. Nih, yang dalam. Yang dalam. Oke, Yoten, good. Yuk, jam 3. Sudut kecilnya berapa derajat? Ya, yang lain? Jawab. Berapa derajat sudut kecilnya? Setiap melewati satu angka itu 30 derajat. Ya. Artinya setiap pindah 5 menit itu berarti 30 derajat. Oke, Quincy, Gwen, Enrico.
Nah, sekarang kita cek dulu nih. Chatnya nggak bisa, Clarissa. Ini yang lain bisa. Bisa kok. Coba aja. Coba. Oke. Dari 12 ke 1. 1 ke 2. 2 ke 3. Berarti dia melewati 3 angka. Ya, 15 menit. Berarti 3 dikali 30. Jadi 90 derajat. Ini 90 derajat. Itu caranya. Jadi hitungnya jangan dari 12. 12, 1, 2, 3. Jangan begitu hitung. Tapi garisnya nih yang dihitung. 12 ke 1 garis. 1 ke 2. 2 ke 3. Nah, jadi ada 3. Ya, saya tulisannya Fajar not in this meeting. Kamu klik lagi nama Bapak. Itu ke nama Bapak lagi. Karena belum di refresh itu berarti. Jangan sama kayak Kayla lagi. Di klik lagi nama Bapak. Baru bisa. Oke, betul. Nah, itu bisa masuk tuh. Ya. Oke, ya. Nomor kayak ini. Kalau jam 3. Sekarang jam Bapak ganti. Kalian jawab di chat. Misalnya jam ini masih sudut kecil ya. Masih sudut kecil. Nih, jam 8. Nah, tuh. Jam 8. Berapa derajat jam 8? Jam 8. Berapa derajat? Yang nggak bisa ngechat di Zoom chat, klik lagi nama Bapak ya. Tuh, terus klik nama Bapak, baru tulis di chat. Ketik di chat. Yuk, jam 8. Berapa derajat jam 8? Anjas. Bukan. Kalau itu sudut luarnya. Ini sudut kecilnya, Anjas. Yang sudut kecilnya berarti yang ini. Nah, tuh. Kalau yang kamu jawab itu yang luarnya. Yang ini. Nah. Tapi bukan itu. Ini udah segitu dong. Gede banget. Itu mah kamu tambahin ya. Hitungnya jangan dari 1 ya. Hitungnya jangan dari 1. Hitungnya yang ada di dalamnya. Sudut kecilnya kan di sini. Arah ke sini. Berarti yang dihitung mana? Ya, yang melewati angka-angka ini. Yang Bapak arsir. Nah, tuh. Yang melewati angka-angka ini. Jangan hitung dari sini. Nah, jangan hitung dari sini. Kalau hitung dari sini salah. Jangan hitung dari 1. Ya. Ya. Jangan hitung dari 1. Ini salah. Ya. Jangan hitung dari 1. Tapi hanya yang dihitung yang di dalamnya aja nih. Ini yang Bapak arsir. Nah, tuh. Ada berapa derajat ini? Ada berapa angka? Dalam situ. Oke. Ioten. Oke, betul. Ya. Pas saya speakernya ada masalah, saya keluar habis itu masuk lagi ya Pak. Oke, silakan Kayla. Bukan Enrico. Kalau itu kamu sudut luarnya. Kalau kamu itu sudut nih yang di luarnya sini. Oke, Velin, betul. Mantap. Betul. Anjas, betul. Oke, sip. Yuk, yang lain.
Ada berapa derajat kalau misalnya pukul 8 tepat? Berapa derajat itu pukul 8? Setiap melewati satu angka berarti dia 30 derajat. Nih ya. Yang dilihat hanya yang di dalam karena sudut kecil. Ya. Dari 8 kita hitungnya. Atau boleh juga dari 12, terserah. Pokoknya yang di dalam. Yang 8, bukan kunci. Kelebihan kamu itu. 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Berarti melewati berapa angka ini? Oke, betul kunci. Melewati 4 angka. Kalau melewati 4 angka berarti ya tinggal dikali. 4 dikali 30. Kenapa 30? Karena setiap melewati satu angka itu 30 derajat. 4 dikali 30 berarti 120 derajat. Nah, sudut kecilnya berarti 120 derajat. Ya. Nih. Sudut luarnya sebenarnya tinggal dikurang. Kalau full satu lingkaran itu 360. Berarti sudut luarnya 360 dikurang 120 sama dengan 240 derajat. Nah itu. Ini sudut luarnya. Ya. Sama dengan 240 derajat. Oke, jadi gini. Perhatikan ya di jamnya ya. Perhatikan di layar. Kalau misalnya, nah nih, jam 12 pas. Nih, jam 12 pas. Ini berapa derajat nih jam 12 pas? Ini 360. Karena muter dia pas. Muter sampai awal. Ke titik awalnya. Kita geser. Jadi jam 1 kita geser nih. Jarum pendeknya kita geser. Jam 1. Ini 30 derajat. Ini kita bicara sudut kecil. Ya, 30 derajat. Ya, 30 derajat. Kita geser lagi. Jadi jam 2. Tambah lagi 30 derajat. Jadi 60. 60 derajat. Ya, kita geser lagi. Jadi jam 3. Nih, kita geser jam 3. Nah, tambah lagi 30. Jadi 90 derajat. Geser lagi. Jadi jam 4. Tambah lagi 30. Berapa? 90 tambah 30, 120. Pokoknya setiap dia bergeser, tambah 30. Ya. Geser lagi ke jam 5. Tambah lagi 30. Jadi 150. Geser lagi ke jam 6. Lurus. Ini garis lurus. Garis lurus sudutnya berapa? 180. Ya, sampai sini. Sampai sini. Artinya kalau sudah di jam 7, ya kalau sudah di jam 7 begini, ini jangan lebih dari 180. Kalau kita bicara sudut kecil. Mundur lagi dia. Oh, baterai saya habis. Dicas aja aja. Ini dicas aja. Mundur lagi dia. Karena gini, kalau sudut kecil itu nggak mungkin lebih dari 180. Mentok dia di 180. Kalau sudut kecil. Berarti kalau jam 7,
Melewati berapa angka ini? Hitungnya dari 7. Jangan dari 1 lagi nih. Jangan dari sini lagi. Jangan dari sini lagi. Ya. Tapi dari 7. 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Berarti ada 5. Jadi 150 derajat. Nah, 150 derajat. Jam 8. Semakin kecil dia nih. Berarti 120 derajat. Jam 9, 90 derajat. Jam 10, jam sudutnya 60 derajat. Jam 11 terakhir berapa? 30 derajat. Jadi jam 11 sama kayak jam 1. Balik ke 0. 0. Ya, itu. Beda dengan sudut luarnya. Kalau sudut luar, contoh jam 1. Ya, jam 1. Sudut luarnya yang mana? Ini. Ini berapa ini? Ini lihat aja, sudut kecilnya kan tadi 30 derajat kalau jam 1. Berarti tinggal dikurang 360 dikurang 30. Jadi 330. Itu sudut luarnya. Ya. Tapi kemungkinan kita nanti di soal lebih banyak ke sudut kecilnya, sudut dalamnya. Ya, sudut luarnya enggak. Ya, gitu. Oke, coba yuk. Jawab jawab di chat ya, jawab di chat. Jawab di chat. Coba jam 5. Ini berapa sudutnya? Yuk jawab di chat. Jam 5. Sudutnya berapa? Oke, Yoten. Enrico. Kurang Kayla. Coba hitung lagi. Iya, oke, Kayla. Anjas. Felin. Gwen. Bukan Giovanna. Coba hitung lagi angkanya berapa. Melewati berapa angka. Anjas, Felin, Gwen. Betul. Jam 5. Quincy, ya. Lewat lewat 4. Coba hitung lagi, Ajeng. Coba hitung lagi, apakah itu lewat 4 angka? Nah, 5 kali 30. Karena kalau setiap melewati satu angka itu 30. Oke, Feni, betul. Giovanna, bukan. Itu kan melewati, nih, coba kita hitung ya. Dari 12 ke 1. Dari 1 ke 2. 2 ke 3. 3 ke 4. 4 ke 5. Berarti melewati berapa angka nih? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Melewati 5 angka. Berarti kalau melewati 5 angka, ya udah tinggal dikali. 5 dikali 30 sama dengan 150 derajat. Ya. 150 derajat. Jadi gini loh.
Jawabannya ini kelipatan dari 30. Kelipatan dari 30. Jadi nggak mungkin jawabannya misalnya pas 100 derajat. Enggak. Kalau jamnya pas ya. Jamnya tepat. Jam 5 tepat. Jam 3 tepat. Jam 6 tepat. Jam 8 tepat. Beda kalau misalnya jam 5 lewat 10. Nah, itu bisa di luar kelipatan 30. Jadi, nggak mungkin kalau jam 5 tepat 170 derajat. Enggak. Pasti kelipatan 30. Pasti kelipatan 30. Kecuali kalau jam 5 kurang 5 menit atau jam 4 lewat 55. Nah, itu bisa tuh. Bisa tuh. Enggak kelipatan 30. Coba lagi. Satu lagi deh. Satu lagi. Misalnya jam 10. Nih jam 10. Berapa derajat nih jam 10? Coba. Jawab di chat. Jam 10 berapa derajat? Itu sekali lagi gede banget. Jangan ngitung dari 1. Hitung dari angka yang dilewatinnya. Oke, Yotian. Ya. Nih, hitungnya dari sini Kayla. Anjas, betul. Nih, yang ini. Yang Bapak arsir. Dalamnya. Melewati berapa angka. Nah, Enrico juga nih. Hitungnya dari yang dalam. Ya. Jangan hitung dari 1. Kalau hitung dari 1 betul. Jawaban kamu, Enrico sama Kayla. Ya, Kayla betul. Enrico betul. Ajang hitung lagi Ajang. Ntar aku belum baca yang atas. Quincy, coba hitung lagi Quincy. Feni betul. Anjas betul, Yotian betul. Ya, sip. Quincy coba hitung lagi Quincy. Dia lewat berapa angka nih? Jam 10. Jangan hitung dari 1 ya. Nih, jangan hitung dari sini. Oke, Felin, betul. Karena sudut dalamnya yang ditanya. Sudut kecilnya. Yang Bapak arsir. Bukan luarnya. Oke, betul Ajeng. Ya. Jadi berapa besar sudutnya? Itu kamu baru jawab melewati berapa angka. Kamu udah jawab. Berapa besar sudutnya? Kalau kamu udah dapat situ, udah dapat sampai situ, sekarang hitung berapa besar sudutnya. Oke, Quincy betul. Tuh. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Oke, Bapak bahas. Lihat dalamnya, ya. Lihat dalamnya. Ini melewati berapa angka? Ya. Tadi aja udah jawab, melewati 2 angka. Hitung dari 10 ke 11. 1, dari 11 ke 12. 2. Berarti melewati 2 angka. Jadi ya tinggal dikali. 2 dikali 30. Jadi berapa derajat? Sama dengan 60 derajat. Nah, itu jawabannya. 60. Hilang dia.
60 derajat. Oke, ada yang mau tanya? Silakan tanya kalau masih ada yang bingung. Di chat dulu pas saya mau nanya, nanti Bapak buka mikrofonnya. Oke, tidak. Anda paham, Kai? Jangan salah hitung ya. Apalagi kalau udah jam 6 lewat tuh. Kalau udah jam 6 lewat, jangan hitungnya dari satu lagi. Ya, jangan hitungnya dari satu lagi. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Quincy, gimana Quincy? Atau yang lain? Misalkan yang sering nanya Quincy nih. Ada yang mau nanya? Nanti habis istirahat kita masih masuk Zoom ya. Nah, kita masih masuk Zoom jam 11. Ya. Usahakan partisipannya dipertahankan. Yang sekarang sudah masuk Zoom, nanti jam 11 masuk lagi. Oke, kata Quincy, saya sudah mengerti. Oke, good. Ya, nanti jam 11 masuk lagi. Ya, Ajeng, termasuk lagi Ajeng ya. Yang lain juga, ya, Justin, Kevin, ya. Yang lain juga, Michelle, ya, termasuk lagi Michelle. Michelle masih ada kan ya? Nggak ada dia, hilang dia malah. Terus usahakan masuk lagi ya, karena jam belajar kita belum selesai. Ya. Ya. Di pembelajaran di subtema 3 pembelajaran 1. Coba kita buka dulu halaman 101. Halaman 101. Halaman 101. Ya, coba Kailah baca yuk Kai. Ayo mengamati. Ayo mengamati di halaman 101. Kenapa, Pak? Halaman 101. Ayo mengamati. Baca dulu. Nah, kamu baca. 101. Ayo mengamati. Adalah tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap 2 minggu sekali, warga di pemukiman Bella melakukan kerja bakti. Saat melakukan kerja bakti, sampah-sampah yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam gerobak sampah. Gerobak sampah kemudian akan ditarik oleh petugas kebersihan dan dibawa ke tempat pembuang sampah. 1. Apa yang dapat menyebabkan gerobak sampah bergerak? Apa? Jawab. Apa yang dapat menyebabkan gerobak sampah bergerak? Apa? Gaya dorong? Emang didorong? Kan ada tadi bacaan. Gerobak sampah kemudian akan di kalimat terakhir. Di kalimat terakhir sebelum nomor 1. Halaman 101 Ajeng. Oh, ditarik. Ya, oke. Ya. Ini Glenn juga udah jawab ya. Apa yang dapat menyebabkan gerobak sampah bergerak? Gerobak sampah ditarik oleh petugas kebersihan. 2. Apa yang terjadi jika petugas kebersihan berhenti menarik gerobak? Berhenti menarik gerobak. Berarti yang terjadi sama gerobak apa? Berhenti dan mengambil sampah dan menaruhkan ke gerobak. Ya udah. Pokoknya intinya habis gerobak itu berhenti ditarik, ya berarti gerobaknya ikut berhenti. Ikut berhenti. Oke, nomor 3. Apa yang diperlukan oleh petugas kebersihan untuk melakukan gaya? Apa? Petugas kebersihan menarik gerobak.
yang diperlukan sama petugas kebersihan untuk menarik gerobak apa? Dia menarik gerobak pakai tangannya. Apa yang diperlukan? Tangan. Tangannya bagaimana? Maksud Bapak gini, tangannya menghasilkan apa sampai dia bisa menarik gerobak? Kayak otot. Oke, sip. Thank you, Kayla. Good. Ya. Jadi itu. Ya diisi ya, diisi. Yang lain juga sambil diisi. Tadi nomor 1, apa yang dapat menyebabkan gerobak sampah bergerak? Karena gaya tarik atau ditarik sama petugas kebersihan. Itu nomor 1. Ya, ditarik petugas kebersihan. Ditulis ya, ditulis. Jangan gak ditulis. Nomor 2, apa yang terjadi jika petugas kebersihan berhenti menarik gerobak? Ya gerobaknya juga berhenti. Orang udah berhenti menarik, ya berarti gerobaknya berhenti. Nomor 3, apa yang diperlukan oleh petugas kebersihan untuk melakukan gaya otot? Dia narik pakai tangan. Tapi kalau tangan nggak ada ototnya, nggak ada gaya ototnya, yang nggak bisa ketarik juga, nggak ada tenaganya. Jadi yang diperlukan apa? Gaya ototnya. Nah itu nomor 3. Oke, good. Kayla langsung jawab 3 nomor. Mantap. Ya, ditulis semua ya. Sudah tulis Pak. Oke. Oke, lanjut. Kita lanjut ke halaman 110 dulu deh. Oke, halaman 110. Kita ke IPA dulu. Fokus ke IPA dulu. Ya, ke halaman 110. Sekarang halaman 110 ya, Clarissa. Tadi halaman 101. Halaman 110, coba bukan minta. Oh, yuk, silakan, Vinci. Baca, ayo belajar. Ayo belajar, ayo belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa gaya dapat memengaruhi gerak suatu benda. Selain memengaruhi gerak benda, gaya yang bekerja pada benda juga dapat mengubah bentuk benda. Contohnya dapat kamu lihat pada proses pembuatan guci keramik. Guci keramik merupakan hasil olahan dari tanah liat. Tanah liat dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga dihasilkan berbagai macam produk yang cantik dan menarik. Gaya yang diberikan oleh tangan pada tanah liat membuat bentuk tanah liat berubah. Halnya menunjukkan bahwa gaya juga dapat mengubah bentuk. Semakin besar gaya, semakin besar pula perubahan bentuk benda. Berikutnya beberapa contoh lain bahwa gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Oke, stop dulu Vinci. Stop dulu bentar. Itu distabiloin atau digarisin. Ya, hal ini menunjukkan bahwa gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Semakin besar gaya, semakin besar pula perubahan bentuk benda. Nah, itu digaris bawahi. Ya, itu digaris bawahi. Dari hal ini menunjukkan bahwa gaya dari situ. Hal ini menunjukkan bahwa gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Semakin besar gaya, semakin besar pula perubahan bentuk benda. Oke, itu digarisbawahin atau distabiloin. Ya.
Kalau sudah, Quincy, lanjut. Nomor 1. Nomor 1, coba kamu mati karet gelang. Bagaimana bentuknya? Lalu tariklah karet gelang itu. Apa yang terjadi? Karet gelang yang semula berbentuk lingkaran berubah bentuk ketika ditarik. 2. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang membuat kayu? Kayu yang semula berbentuk gelendong bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Ada yang menjadi meja, kursi, mobil-mobilan, patung, dan sebagainya. Telur yang jatuh langsung pecah karena berbenturan dengan lantai. Yang semula bulat menjadi pecah sehingga tampak kuning telur dan putih telurnya. 4. Sama seperti tanah liat, lini mainan, plastisin merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat berbagai bahan benda, seperti berbagai jenis hewan. Perubahan bentuk benda itu dipengaruhi oleh gaya. Adonan kue adalah contoh benda padat yang paling mudah diubah bentuknya jika ditekan dan digulung. Bentuk adonan kue yang berisi berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, tepung gula, dan mentega akan berubah menjadi bentuk yang lain. Oke, thank you, Quincy. Ya. Itu perubahan bentuk pada benda. Jadi ternyata banyak. Ya. Contoh di mana gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contoh lain misalnya, nih, Bapak ada karet. Ya, Bapak ada karet. Ya, ini karet bulat nih, ya, lingkaran, nyatu dia. Ya, nyatu. Tuh. Karetnya bisa Bapak goyang-goyangin. Nah, itu karet gelang. Ini bisa Bapak akan kasih gaya ke karet ini yang tadinya bentuknya bulat kayak gini nyatu. Kalau Bapak kasih gaya, nah, apa yang terjadi? Bapak kaget. Yang terjadi itu. Yang terjadi apa? Karetnya putus. Tangan Bapak sampai sakit. Karetnya putus. Jadi yang tadinya bulat, bukan bulat, lingkaran, nyatu nih karet. Bapak kasih gaya apa yang Bapak kasih tadi? Gaya tarik yang sekuat-kuatnya. Gede. Ya. Gaya tarik yang sekuat-kuatnya, yang terjadi apa pada si karet? Putus dia. Ya, putus dia. Nah, itu. Ya. Jangan, kalian kalau ada yang mau coba silakan, tapi kalau tangannya sakit jangan salahin Bapak ya. Ya. Karena barusan tangan Bapak juga sakit. Ya, tapi kalau ada yang mau coba silakan, nggak apa-apa. Nah, ini merupakan salah satu contoh gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Ya, nih karet. Tadi tanah liat dibentuk-bentuk di apa namanya? Ya, dibentuk pakai tangan, ya itu dia, cuma bahasanya gimana ya, diremes ya, di apa namanya ya, di pola lah, dibuat pola ya itu Quincy. Apa itu namanya Quincy? Ya, itu ya ntar akan berubah bentuknya, terserah. Kalau mau bikin guci berarti jadi guci, kalau mau jadi muka bisa jadi muka. Tanah liat, Bapak mau bikin mukanya si Quincy, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Kan bisa dari tanah liat. Tuh, ya. Jadi bisa berubah bentuk. Sama seperti lilin plastisin yang pernah Bapak kasih contoh. Ya. Lilin plastisin. Itu kalau mau buat apa? Kacamata dari lilin plastisin bisa tuh. Ya, Elis ya. Kalau kamu bosan tuh sama kacamata kamu, bikin aja kacamata dari lilin plastisin. Terus kamu kasih di mata kamu. Jadinya nggak bisa lihat deh, ketutupan. Orang nggak ada kacanya.
Ya, oke. Jokes, jokes ya. Daripada bosan gitu belajar mulu, ini tahu-tahu aja gitu. Oke, sekarang keren bersih. Sekarang halaman B ya, itu tadi contoh perubahan gaya, perubahan bentuk benda terhadap gaya. Lanjut ke halaman 111. Ya, lanjut ke halaman 111. Kalian kerjain dulu, ayo mengamati. Di situ nomor 1 sudah tuh. Ya, contoh kegiatannya mobil yang ditabrak akan berubah bentuk. Ya iyalah, orang mobil ketabrak. Ketika ditabrak, mobil mendapat gaya dorong dari mobil lainnya. Sehingga bagian mobil yang mendapat gaya dorong akan berubah bentuk menjadi penyok. Penyok kalau ditabrak mobil. Ya iyalah. Ya. Mobil bagian depannya nabrak pohon. Ya bagian depannya penyok. Ya. Karena dia nabrak pohon. Ya. Nah, kalian cari 4 lagi. 4 contoh kegiatan lagi. Apa lagi? Coba kalian tulis. Kalian jelasin. Benda ini diapain sampai berubah bentuk. Bentuknya jadi apa? Nah itu. Entah bentuknya pecah, entah bentuknya putus kayak tadi ini karet, ya, entah bentuknya penyok kayak mobil atau apa. Ya, tapi jangan mobil lagi contohnya. Mobil kan udah tadi di nomor 1. Nah, nomor 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 berarti ya. Berarti kalian mengerjakannya dari nomor 2, 3, 4, 5. Ya. Kalian kerjain, coba. Cari bendanya apa lagi. Kalau ada yang nggak ngerti tanya. Oke, sebentar ya. Sebentar Bapak tinggal dulu sebentar. Bapak mau ke sebelah dulu sebentar ya. Kalau ada yang mau tanya, tanya di chat dulu ya.
Kalau sudah selesai dijaprik Bapak ya. Kalau sudah selesai difoto dijaprik Bapak. Karena Bapak nggak mungkin cek satu-satu. Pasti jawaban kalian kan beda-beda. Ya. Kalau sudah selesai dijaprik Bapak.
Oke, ini Ajeng sudah ya, Ajeng sudah kirim, sudah foto. Japri Bapak, terus si Yotian juga nih. Ya, oke, Yotian. Satu lagi si Clarissa. Wih, Clarissa, kamu ngerti Clarissa? Nih, Clarissa, coba lihat. Nomor 4 sama nomor 5 kamu tuh. Itu emang berubah bentuk. Sepeda yang didorong akan bergerak. Emang sepedanya berubah bentuknya kalau didorong. Terus nomor 5 juga. Dia malah pergi. Sama si Quincy. Ya, Clarissa sama nomor 5, Clarissa. Nomor 5, coba lihat. Gerobak bakso yang ditarik akan bergerak. Emang kalau gerobaknya ditarik, dia bentuknya berubah. Gerobaknya. Jadi patah gitu gerobaknya. Atau gimana? Nah, atau enggak sepeda yang didorong bentuknya berubah gitu, patah gitu sepedanya atau gimana? Jadi patah atau gimana itu? Kan enggak. Coba diperbaiki ya nomor 4 sama 5. Japri ke Bapak atau chat? Japri ke Bapak. Lah. Ya, Japri ke Bapak.
halaman 103, ayo membaca. Di situ ada cerita dua sahabat dan beruang. Ya, Felin, baca dulu, Felin. Dua sahabat dan beruang. Dua sahabat sedang berjalan-jalan di gunung. Sekonyong-konyong muncullah seekor beruang besar. Salah satu sahabat langsung memanjat pohon. Namun sahabat yang lain tidak bisa memanjat pohon karena sangat ketakutan. Dia pun jatuh pingsan. Si beruang perlahan-lahan mendekati sahabat yang pingsan itu. Ya ampun, sahabatku bisa mati, pikir sahabat yang berada di atas pohon. Sementara itu, si beruang membisiki telinga sahabat yang pingsan lalu pergi begitu saja. Kemudian, sahabat yang ada di atas pohon turun ke bawah dan berkata, "Tadi, maaf ya terpaksa aku meninggalkanmu dan naik ke atas pohon sendiri. Lalu apa yang tadi yang dikatakan beruang padamu?" Sambil tersenyum, sahabatnya menggeleng-gelengkan kepala dan menjawab, "Seorang yang pergi meninggalkan temannya sendiri dalam keadaan bahaya sebaiknya jangan berteman dengannya." Dia pun pergi meninggalkan sahabatnya yang karena telah kehilangan sahabat terbaiknya selama ini. Oke. Thank you, Felin. Suara kamu agak putus-putus tadi. Ya. Ini dongeng, ya, dongeng artinya cerita khayalan, ya, cerita imajinasi, dan lucu juga ceritanya. Dua sahabat dan beruang. Jadi ada sahabat, dia terjebak di suatu hutan, terus tiba-tiba beruang datang. Beruang datang, contoh misalnya si Anja sama si Gerald. Mereka berdua terjebak di suatu hutan. Tiba-tiba beruang datang. Beruangnya siapa ya? Ada yang mau jadi beruang? Janganlah ya. Beruangnya yang beneran aja. Ya. Beruang. Beruang itu berarti punya banyak uang. Beruang. Oke, Anja sama Gerald terjebak di hutan. Tiba-tiba beruang datang. Si Gerald pingsan. Gerald pingsan. Si Anja sudah naik ke pohon dia. Anja sudah naik ke pohon gara-gara udah ketakutan sama si beruang. Nah, si Anjas cuma lihat dari atas pohon. Waduh, si Gerald pingsan. Beruangnya udah mulai deket sama dia. Wah, jangan-jangan dimakan ntar si Gerald sama si beruang. Waduh. Ternyata si beruang cuma bisik-bisik sama si Gerald. Ngobrol, bisik-bisik mereka. Nah, udah habis bisik-bisik, beruangnya pergi. Nah, si Anjas penasaran dia. Kepo dia si Anjas, turun dia. Weh, Gerald, tadi si beruang ngomong apa sama lu? Terus Gerald ngomong, seorang yang pergi meninggalkan temannya sendiri dalam keadaan bahaya, sebaiknya jangan berteman dengannya. Berarti kan ini nyindir si Anjas nih. Si beruang, pinter juga tuh beruang bisa nyindir orang. Ya. Artinya, kalau lagi tahan lama lupa. Iya, Felin, oke Felin. Ya. Aku juga, pas kamu baca juga ketawa kamu tadi. Ya. Jadi, ini si Geraldnya pingsan di bawah, ditinggal sama si Anjas. Nah, si beruang bilang sama si Gerald, bisikin, kalau ada teman yang ditinggal sendiri dalam keadaan bahaya, sebaiknya jangan ditemenin, jangan berteman sama dia. Nah, ternyata malah si beruang kasih nasihat ke si Gerald. Si Anjas mah udah kabur duluan ke atas pohon. Nah, akhirnya apa? Ya ternyata ya akhirnya karena si Gerald dibilang kayak gitu sama si beruang, ya si Gerald pergi.
ninggalin si Anjas. Karena si Anjas sudah ninggalin si Gerald, udah ngebiarin si Gerald pingsan di bawah. Udah dibantuin menyelamatkan diri sendiri. Nah, ya gitu ceritanya. Agak lucu juga ini sebenarnya. Oke, kalian coba kerjain dari cerita Gerald dan Anjas. Halaman 104, ayo jawab. Tokoh utama sama tokoh pendukung. Nah, wataknya bagaimana? Tokoh protagonis sama tokoh antagonisnya siapa? Nah, coba nomor 1 sampai 5 kerjain dulu di buku PS Bahasa Indonesia. Ini di buku PS ya, jangan di buku cetak. Ntar susah nulisnya, nggak muat. Ya. Tahan tawa ya. Kamu baca juga pakai tawa. Oke, 1 sampai 5 kerjain dulu di buku PS ya. Langsung jawaban aja. Ya, langsung jawabannya jadi buku PS bahasa. Langsung jawaban di buku PS bahasa. Sampai 12.15 bisa selesai ya. 12.15. Misalkan bisa selesai dulu. Gak apa-apa, dikerjain dulu.